Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah kita lanjutkan pelajaran kitab Tuhfatu As-Saniyah Syarah Matan Jurmiyah karya Muhyiddin rahimahullahu taala. Kita masih di pembahasan siapa? Isim la. Sekarang yang tidak terpenuhi syarat. Sudah lewat kemarin yang terpenuhi syarat. Qala beliau berkata wa illam tubashirha wajib raf'u wajib takraru la. Kalau tidak langsung dengannya itu la tidak terlihat, isimnya tidak terlihat langsung setelah la. Wa illam tubashirha, jika la tidak langsung bersambung dengannya, itu dengan isimnya. Tubashir bersambung langsung, terletak langsung setelahnya. Maka wajib raf'u, ternyata kalau tidak bersambung langsung wajib antum rofa. Itu isim lanya. Wajib antum rofa isim la-nya. Wa wajib takraru la, ini yang kedua. Dan wajib pengulang la-nya. Ini sudah dikatakan di kitab buku sebelumnya. Jadi kalau tidak terletak langsung setelah isim la, setelah la isimnya, tidak terlihat langsung setelah la isimnya. Artinya antara la dan isimnya ada pemisah. Maka wajib rofa, itu yang pertama. Kenapa kalau antum bertanya, kenapa wajib rofa? Batal amalannya. Batal amalannya. Dan wajib diulang la-nya. Nah contoh. La fid dari rojulun. Dah terpisah. Ya kan? Terpisah dengan la kan oleh huruf jar dan yang dia jar. Fid dar. Rojulun walam ro'atun. Fa'in takarrorat. Kalau la-nya berulang. Tapi terpenuhi syarat pertama. Nakiro. Bersambung langsung. Paham kan? Terpenuhi. Tapi la-nya berulang. Jaza'i maluha wa ilgo'uha. Kalau ini boleh beramal dan boleh tidak. Dipahami ini? Boleh beramal dan boleh tidak. Fa'in syi'ta kulta. Kalau antum mau kamu katakan. La rojula fid dari walam ro'ata. Beramal. Ini beramal. Wa in syi'ta qulta, kalau kamu mau kamu katakan la rajulun fid dari walam ro'atun. Itu namanya tidak beramal. Jadi sekarang belum cuma singgung dua syarat. Ya, syarat ketiga kan harus nakiro kan. Kalau masuk pada ma'rifah sama batal amalannya. Ketika antum bilang la zaid. La zaid. Wajib antum baca la zaidun walaupun terlihat langsung. Kan syaratnya harus nakiro, terletak langsung, la-nya tidak boleh berulang. Kalau ma'rifah, batal. Kalau tidak terletak langsung, batal. Cuman dua ini, wajib dirofa, wajib diulang la-nya. Kalau terletak langsung, nakiro, tapi la-nya berulang. Maka ini boleh beramal, boleh tidak. Khusus syarat yang ketiga. Dipahami nih? Khusus syarat yang ketiga, boleh beramal, boleh tidak. Jelas kan? Jelas ini? Ini yang disebutkan. Mudah sekali wa'akul saya katakan. Qad arafta. Kamu telah mengetahui. Anna suruta wujubi amalillah amala inna arba'ah. Bahasanya syarat. Wajib beramalannya la amalannya inna 4. Wahadal kalamu fi bayanil hal. Idha ktalla syartun minas surutil arba'as sabiqah. Ini pembicaraan dalam menjelaskan keadaan idaktalla kalau hilang, tidak terpenuhi. Ikhtalla cacat. Tidak terpenuhi. Syartun satu syarat. Satu syarat. Minas syurutil arba'ah. Dari 4 syarat as-sabiqah yang lewat. Kalau tidak terpenuhi, salah satu syarat dari 4 syarat yang telah lewat. Wa bayanu dzalika annahu, penjelasan hal tersebut bahwasannya idza waqa'a ba'dala na ma'rifah. Apabila terletak setelah la ma'rifah. Paham kan? Kan syaratnya harus apa? Nakiro. Terletak setelah la ma'rifah. Apa yang terjadi? Wajaba ilgo ula. Wajib dibatalkan amalannya la. Wajib la-nya ilgo. Wajib la-nya batal.
wa takraruha dan wajib la-nya diulang. 2. Nah contoh la Muhammadun zaroni wala bakrun. Lihat dulu la Muhammadun. Kenapa itu ikhwan? Kenapa Muhammadun? Batal amalannya. Irobnya apa berarti? Sebagai mubtada. Kan la masuk pada mubtada dan khobar ya. Kalau batal la kembali ke asal. Yaitu sebagai apa? Mubtada. Antum bilang la batal amalannya. Muhammadun mubtada. Paham Sapri? Yakin? Kemudian yang kedua wa in fasola bainala wasmiha fasilun ma. Kalau ada pemisah antara la dengan isimnya fasilun ma, pemisah apapun. Fasilun ma, pemisah apapun. Yang penting ada pemisah, siapapun itu, apakah dzaraf, jar majrur, apapun itu yang memisahkannya. Wajib kadzalik, wajib juga seperti itu. Ilgauha wa takraruha. Wajib ilgo-lanya, apa ilgo tadi? Batal amalannya, wa takraruha dan wajib diulang lanya. Nah, la fiha gaulun walahum anha yunzafun. Lihat, la fiha gaulun. Dibaca gaulun sebagai mubtada muakhar karena fiha khobar muqaddam. Walahum anha yunzafun, diulang lanya. Fa gaulun mubtada muakhar. Wa fiha muta'alliq bi mahdhufin khabar muqaddam. Sementara fiha terkait dengan yang dihilangkan sebagai khabar muqaddam, khabar yang dikedepankan. Wala nafiyah muhmalah. La nafiyah tapi muhmalah. Muhmalah artinya mulgo. Muhmalah artinya tidak beramal. Sama. Muhmalah sama dengan mulgo, tidak beramal. Wa in takarrarat la. Jika la-nya berulang. Lam yajib i'maluha, tidak wajib beramalnya. Bal yajuzu i'maluha, bahkan boleh beramal. Jadi tidak wajib beramal. Dan tidak wajib beramal. Bahkan boleh beramal. Idza staufat baqiyata syurut, kalau terpenuhi sisa syarat yang lain. Artinya nakiro terletak langsung setelah la, cuma la-nya berulang. Boleh beramal kalau terpenuhi itu syarat yang lain. Wa yajuzu ihmaluha, dan boleh tidak beramalnya. Fatakulu alal imal, maka kamu katakan di atas beramal, di atas dasar dia beramal, la rojula fid dari walam ru'ata, beramal. Bifatih rojula, dengan di fathah rojula wa mru'ata, dan di fathah juga imru'ata. Watakulu fil ihmal, kamu katakan ketika tidak beramal, la rojulun fid dari walam ru'atun. Birof'i rojul wa mro'ah. Ini tidak beramal. Dengan dirofa rojul dan imro'ah. Jelas kan? Ini selesai. Kemudian berikutnya. Qala al-mu'alif rahmallahu ta'ala al-munada. Ini termasuk isim mansub. Berikutnya adalah al-munada. Yang dipanggil. Termasuk isim mansub berikutnya adalah yang dipanggil. Qal beliau berkata. Ini mudah sekali. Karena hanya pembahasan yang dipanggil. Cara memanggil orang. Cara memanggil orang. Qala beliau berkata babul munada, bab yang dipanggil. Al munada khamsatu anwa'in. Yang dipanggil itu tidak keluar dari 5 jenis. Artinya semua yang antum panggil di dunia ini tidak akan pernah keluar dari 5 bentuk ini. Al mufradul alam, nama yang isinya satu kata. Seperti Fadl. Paham ini kan? Sapri. Itu nama isinya berapa kata? Satu kata, itu namanya mufradul alam. Yang kedua yang dipanggil an-nakiratul maksudah. Nakiro tapi antum maksudkan. Seperti rojul tapi antum maksudkan siapa. Paham ini? Wan nakiro ghairul maksudah. Ada yang dipanggil juga nakiro tapi tidak maksudkan. Antum panggil rojul tapi antum tidak maksudkan siapa. Siapa saja yang mau datang. Tidak dimaksudkan. Wal mudhaf, ada nama mudhaf seperti Abu Hanif, Abu Zakaria, Abu Sulaiman. Itu semua nama apa itu? Nama mudhaf, ya. Abdullah, Abdillah, itu nama mudhaf. Paham ini? Itu nama apa? Mudhaf. Wasyabibil mudhaf, dan ada
yang dipanggil menyerupai mudhaf. Seperti pendaki gunung, tolik jabal. Kan pendaki gunung. Kan dua toh. Seperti pada tapi bukan mudhaf nilai. Toliun jabalan. Paham kan? Hasanun wajhuhu. Yang bagus wajahnya. Dipahami ini kan? Itu kan bukan mudhafun ilai. Kita katakan syabi bil mudhaf. Yang bersambung dengan sesuatu yang menyempurnakan maknanya. Ya, inilah yang dipanggil. Tidak keluar dari 5 ini. Nanti kita akan berbicara tentang hukumnya. Wakul saya katakan. Al-munada fil logoh. Munada secara bahasa. Al-matlubu ikbaluhu mutlaqo. Yang diminta kedatangannya secara mutlak. Yang diminta kedatangannya secara mutlak. Namanya dipanggil. Berarti kan namanya dipanggil berarti diminta kedatangannya. Kan begitu secara bahasa. Wa fi istilahin nuha, dan dalam istilah ahli nahwu, wal matlubu ikbaluhu, dialah yang diminta kedatangannya biya, dengan menggunakan dengan perantaran ya, au ihda akhwatiha, atau salah satu dari saudari-saudarinya. Karena tidak harus orang memanggil itu pakai ya. Bisa juga pakai yang lain. Wa akhwatu ya, saudara-saudaranya ya adalah, kalau ya kan gampang kan, ya Muhammad. Ya Zaid, itu ya. Saudaranya ya adalah pertama Al-Hamzah, Hamzah. Azaid, Muhammad, Hamzah. Nah Azaid akbil. Terjemahnya sama. Wahai Zaid datanglah. Wa'ai. Yang kedua diantara saudaranya ya adalah Ai. Nah Ai Ibrahim, tafaham. Wahai Ibrahim, pahamlah. Wa ayah. Berikutnya juga adalah ayah. Ayah. Nah contoh, ayah syajarul khobur malaka muriqa ka'annaka lam tajazza ala bini torib. Dia bilang ayah syajarul khobur. Wahai syajarul khobur. Paham kan? Terjemahannya wahai. Ya kita belum bicara hukumnya, sabar. Yang keempat haya. Haya. Nah contoh, haya Muhammad ta'al. Wahai Muhammad kemari. Paham kan? Ini 4 dan 4 ini bukan pembatasan. Bahkan disebutkan di syarah Mutammimah Jurmiyah itu kawakib itu bilangannya banyak. Bilangannya banyak. Masih ada yang belum tidak sebutkan seperti au, yaitu hamzah kemudian waw, au. Ya untuk memanggil yang jauh. Kita bilang oi. Paham kan? Apa saja yang penting alat untuk memanggil. Alat untuk memanggil. Maka yang dipanggil punya hukum. Maka yang dipanggil punya hukum. Alatnya banyak. Yang kita bicarakan bukan alatnya. Tapi hukum yang dipanggil. Iya, itu di nahwu. Tsummal munada ala khamsati anwa. Kemudian yang dipanggil itu tidak keluar dari 5 jenis. Al-mufradul alam. Nama yang satu kata. Qadamado fi babi la. Ta'rifil mufrad. Telah lewat dalam bab la pengertian mufrad. Ya kan? Sudah lewat kan kemarin pengertian mufrad. Yaitu ma laisa mudhafan wala sabi bil mudhaf. Bukan mudhaf, bukan menyerupai mudhaf. Kemarin. Wa mithalu contoh. Yang bukan nama, bukan mudhaf, bukan sabi bil mudhaf. Ya Muhammad, ya Fatimah, ya Muhammadan, ya Fatimatan, ya Muhammadun, ya Fatimat. Paham ini? Artinya walaupun musanna di sini tetap dinamakan apa? Mufrad. Walaupun jamak tetap dinamakan apa? Mufrad. Karena pengertian mufrad kemarin sudah lewat. Pengertian mufrad kemarin sudah lewat. Yang kedua nakiratul maksudah. Nakirah dimaksudkan. Wahiyallati yuqsadu biha wahidun muayyan. Dia adalah allati yang yuqsadu dimaksudkan biha dengannya wahid muayyan. Satu orang tertentu. Mimma yasihu dari apa-apa yang bisa itlaqu lafdhiha alaihi. Bisa penggunaan lafadznya atasnya. Dari apa-apa yang bisa digunakan lafadz itu atasnya. Nah, ya zalim. Turidu wahid bi'aini. Antum bilang, wahai zalim. Tapi antum inginkan yang tertentu. Yang zalim itu. Paham kan? Antum inginkan apa? Tertentu. Paham ini? Tapi nakiro. Bisa dipakai untuk semua zalim. Hanya saja dia apa? Maksudkan apa? Tertentu. Itu namanya nakiro maksudah. Yang kedua, an-nakiro ghairul maksudah. Yang ketiga, nakiro yang tidak dimaksudkan.
Wahiyallati yuqsadu biha wahid goir muayyan. Dia adalah yang yuqsadu biha dimaksudkan dengannya wahid satu orang. Tapi goir muayyan tidak tertentu. Jadi antum maksudkan satu orang tapi tidak tertentu. Kalau tadi tertentu. Kalau ini tidak tertentu. Nah qaulul wahid. Seperti perkataan seorang yang sedang menasehati. Ya ghafilan tanabbah. Wahai yang lalai. Wahai yang lalai, sadarlah. Ya, dia tidak maksudkan ya ikhwan. Tidak. Paham ini kan? Paham? Jangan merasa ikhwan. Dia cuma bilang, ya ghafilan. Dia tidak maksudkan seseorang. Tapi dia apa? Umumkan itu. Ya, yang merasa dirinya lalai. Silakan. Sadar. Tersinggung. Anda paham ini? Ini dia nakiro goir maksudah. Fa'innahu la yuridu wahidan muayyanan. Sesungguhnya dia ini yang memanggil ini. Tidak menginginkan satu orang tertentu. Bal yuridu bahkan dia inginkan kullaman yutlak alaihi labdu ghafil. Setiap yang digunakan atasnya lafaz lalai. Semua yang lalai saja yang masuk. Dipahami ini kan? Yang cocok untuk kata apa? Lalai. Yang cocok untuk kata lalai ini masuk padanya. Yang keempat, diantara yang dipanggil al-mudhaf. Ada yang dipanggil itu mudhaf. Nah contoh, ya talibal ilmi ijtahid. Nah, wahai talib ilm, bersungguh-sungguhlah. Ya talibal ilmi. Kita jangan, saya belum singgung bacaannya. Sebentar, ada hukum bacaannya. Ini yang penting antum tahu dulu. Oh yang dipanggil itu bisa apa? Mudhaf. Bisa mudhaf. Yang kelima asyabibil mudhaf. Yang menyerupai mudhaf. Apa artinya menyerupai mudhaf? Wa huwa mattasala bihi syai'un. Dia adalah apa yang bersambung dengannya sesuatu. Dia adalah apa yang bersambung dengan sesuatu. Min tamami makna yang menyempurnakan maknanya. Seperti pendaki tadi. Tolian pendaki. Sempurna enggak maknanya pendaki? Sempurna? Kan belum sempurna. Dibilang jabalan. Pendaki gunung. Baru apa? Sempurna. Itu namanya apa? Syabi bil mudhaf. Bukan mudhaf juga. Karena jabalan bukan mudhaf pun ilai. Dipahami ini? Bukan mudhaf pun ilai. Tapi bersambung dengan sesuatu yang menyempurnakan maknanya. Sawaun akan hadal muttasil bihi. Sama saja apakah yang bersambung dengannya ini marfu'an bi dirofa. Itu kata setelahnya itu marfu'. Nah contoh. Ya hamidan fi'luhu. Nah setelahnya marfu. Ya kan? Amkana mansuban bihi. Atau dia mansub dengannya. Maksudnya kata setelahnya itu adalah mansub. Contoh. Ya hafidhon darsahu. Apa itu setelahnya? Marfu atau mansub? Mansub. Amkana majruron biharfi jarin yata'allaku bih. Atau dia dijar dengan huruf jar yang terkait dengannya. Paham kan? Yang terikat dengannya. Nah. Ya muhibban lil khairi. Lihat. Jadi intinya gini. Namanya mudhaf nilai kan setelahnya pasti majrur. Nah, kalau sabibil mudhaf setelahnya apa? Enggak pasti majrur. Bisa marfu, bisa mansub, bisa apa? Majrur. Paham belo ingin katakan sama antum? Ini bedanya mudhaf nilai dengan sabibil mudhaf. Kalau mudhaf pasti kata setelahnya mudhaf nilai majrur. Kalau sabibil mudhaf kata setelahnya tidak harus majrur. Yang penting bersambung dengannya. Bisa marfu, bisa mansub, bisa apa? Majrur. Dipahami ini? Sekarang datang hukumnya. Ini yang paling penting di nahwu. Qala beliau berkata, fa'ammal mufradul alam. Adapun mufradul alam tadi, wan nakiratul maksuda. Dan nakiro yang dimaksudkan. Dua ini. Fayubnayani ala dhammin ghairi tanwin. Maka dia dimabenikan di atas dhamma tanpa tanwin. Seharusnya di sini belum dikritik ya. Belum bilang dimabenikan di atas dhamma. Sementara mufrad di sini kan masuk musanna jama. Kan begitu. Masuk musanna juga dan jama. Dan jama. Iya kan mufrad di sini kan yang penting bukan mudhaf, bukan syabi bil mudhaf. Makanya penulis seharusnya dia berkata
maka dia dimabnikan di atas apa dia di rofa. Maka dia dimabnikan di atas apa dia di rofa. Seharusnya begitu dikatakan. Belum di sini dikritik. Tapi ulama lain lagi menjawab dari untuk penulis, membela penulis. Mungkin belum katakan mabni di atas dhammah kan dia alamat asal rofa. Dan apa yang menggantikan dhammah. Seperti alif pada isim musanna, waw pada jamak mudzakkar salim. Dipahami ini? Yang jelas pahami saja ucapan penulis. Dia mabni di atas dhammah tanpa tanwin. Perhatikan itu. Jadi Muhammadun. Kalau dipanggil. Ya Muhammadu. Tanpa tanwin. Ya Muhammadu. Dhammah tanpa tanwin. Coba panggil Zaidun. Dhammah tanpa tanwin. Rojulun maksudkan. Maksudkan. Kan nakiro maksudah. Rojulun maksudkan. Ya? Ya rojulu. Dhammah tanpa tanwin. Dua-dua. Mufrad alam. Nakiro dimaksudkan. Mabni di atas dhammah tanpa tanwin. Paham cara memanggilnya? Paham cara memanggil? Fajrin. Yakin? Betul yakin? Coba panggil. Aliyun. Ya Aliyu. Imro'atun. Maksudkan. Ya imro'atu. Dipahami ini? Jelas ya? Tanpa tanwin. Itu yang pertama. Nah. Ya Zaidu. Wa ya rojulu. Wassalasatul baqiyatu. Mansubatun la ghair. Sementara 3 sisanya. Mansub. Tiada lain. Tidak dibilang mabni. Artinya antum bisa tanwin kalau memang tidak mudhof, tidak beral misalnya. Yang penting 3 sisanya mansub. Siapa 3 sisanya itu Ahmad Genta? Belum bilang 3 sisanya mansub. Siapa 3 sisanya? Ahmad Genta. Gimana ini hidupmu ini? Apa itu Ahmad Sobri? Bantu Ahmad Genta. Nakiro ghair maksudah. Mudhaf. Syabibil mudhaf. Kan cuma 5 ini Ahmad Genta. Mufradul alam. Nakiro maksudah. Nakiro ghair maksudah. Mudhaf. Syabibil mudhaf. Kan begitu. 2 sudah. Mufradul alam sudah. Nakiro maksudah sudah. Kan begitu kan? Sisa 3. 3 itu itulah sisanya kan cuma 5. Dipahami nih? Mansub tiada lain. Wa'kul saya katakan. Wa idza kanal munada alaman mufradan au nakiro maksudatan. Kalau munada nama mufrad atau nakiro dimaksudkan, fa innahu yubna ala ma yurfa'u bih. Lihat takbir benarnya ini ya. Sesungguhnya dia mabni di atas apa dia dirofa dengannya. Paham kan? Bukan di atas dhammah. Belum bilang di atas apa dia di rofa. Fa in kana yurfa'u bid dhammah. Kalau dia dirofa dengan dhammah. Fa innahu yubna ala dhammah. Maka sesungguhnya dia dimabnikan di atas dhammah. Nah ya Muhammadu wa ya Fatimatu wa ya rajulu wa ya Fatimatu. Paham ini? Mabni di atas apa itu semuanya? Dhammah. Wa in kana yurfa'u bil alifi. Kalau dia dirofa dengan alif niabatan anid dhammah. Sebagai pengganti dari dhammah konsentrasi. Wadalikal musanna. Jangan terjemahkan konsentrasi di dhammah itu. Iya. Paham ya? Dia dirofa dengan alif sebagai pengganti dari dhammah. Wadalikal musanna. Demikian itu pada isim musanna. Fa innahu yubna alal alif. Maka dia dimabnikan di atas apa? Alif. Nah contoh. Ya Muhammadani. Jadi jangan di dhammah menjadi Muhammadanu. Paham ini? Tetap Muhammadani. Karena dia mabninya di atas apa? Alif. Wa ya Fatimatani. Sama. Wa in kana yurfa'u bil wawi. Kalau dia dirofa dengan waw. Niabatan anid dhammati. Sebagai pengganti dari dhammah. Wa dzalika jam'ul mudzakkari salimu. Demikian itu adalah jamak mudzakkar salim. Fa innahu yubna alal wawi. Maka sesungguhnya dia dimabnikan di atas waw. Ya Muhammad. Nah contoh. Ya Muhammaduna. Paham kan? Ya Muhammaduna. Wa idza kanal munada nakiratan. Kalau munadanya nakiro. Ghairu maksudatin tidak dimaksudkan. Au mudhafan atau munadanya mudhaf. Au syabihan bil mudhaf. Atau menyerupai mudhaf. Fa innahu yunsabu bil fathah. Au manaba anha.
sesungguhnya dia dinasab dengan fathah atau apa yang menggantikannya. Apa yang menggantikan apa? Fathah. Yang jelas alamat nasab antum ingat kembali. Nah ya jahilan ta'alam. Wahai orang bodoh belajarlah. Dia tidak maksudkan. Ya siapa yang merasa dirinya bodoh silakan. Paham ini kan? Dia tidak maksudkan orang tertentu. Iya. Ya kasulan. Akbil. Wahai pemalas. Akbil. Alama yang fa'uk. Datanglah kepada apa yang bermanfaat bagimu. Mana dan contohnya. Ya rogibal majdi. Ini untuk mudhaf. Kalau itu tadi itu untuk nakiro goir maksudah. Kalau ini untuk mudhaf. Ya rogibal majdi. I'mallah. Ini mudhaf pun ilai. Wa ya muhibbar rif'ati. Sabir ala sa'yi. Ya muhibbar rif'ati. Mudhaf pun ilai. Wana ya rogiban. Ini contoh syabibil mudhaf. Ya rogiban fis su'dadi. La tajjar minal amal. Ya harison alal khairi. Istakim. Ini syabi bil mudhaf. Paham Sapri? Nah, jadi dia kata nakiro. Tahu nakiro tuh? Bukan ma'rifah. Terus saat antum panggil antum tidak maksudkan. Misalnya enggak, antum semua ini rojul Sapri. Antum semua ini apa? Rojul. Saya bilang, ya rojul. Saya maksudkan Sapri. Ini namanya nakiro apa? Maksudah. Antum semua rojul. Tapi ketika saya panggil, ya rojul. Tapi saya lihat siapa? Sapri. Berarti saya apa? Maksudkan. Nah, yang kedua saya tidak maksudkan. Antum semua rojul. Saya bilang, ya rojul akbil ilai. Wahai laki-laki. Wahai seorang laki-laki. Datanglah kepadaku. Saya tidak maksudkan siapa. Nah, yang penting saya mau seorang. Saya mau satu orang. Ya rojul. Wahai seorang laki-laki. Akbil ilai. Datang kepadaku. Paham ini? Ya siapa yang duluan datang. Sudah cukup. Satu orang saja. Saya tidak maksudkan. Paham kan? Tiba-tiba datang Sapri. Oh jangko saya tadi yang maksud. Enggak. Saya tidak maksudkan. Bukan antum. Saya tidak maksudkan. Yang duluan. Itu yang saya maksudkan. Nah, jadi saya tidak maksud. Saya maksudkan seorang, tapi seorang ini saya tidak tentukan siapa. Paham Sapri? Beda yang pertama, saya mau seorang dan seorang itu saya maksudkan. Paham? Ada lagi? Tidak apa-apa, dimaafkan toh. Kan yang menjadi alamat bukan nun. Bukan tempat alamatnya itu. Sudah? Sudah? Alhamdulillah. Lanjut lagi. Selesai besok. Al-maf'ul lah. Isim mansub berikutnya adalah al-maf'ul lahu. Ini kalau antum paham maf'ul mutlak, maka antum akan paham maf'ul lahu. Ini maf'ul lahu maksudnya maf'ul li ajli. Kenapa ada hubungannya dengan maf'ul mutlak? Karena maf'ul lahu masdar. Cuman bedanya kalau maf'ul mutlak harus sama lafaz, sama makna paling sedikit. Kalau maf'ul li ajli masdar, tapi tidak harus sama lafaz, tidak harus sama makna. Terus maf'ul mutlak masdar perbuatan badan, anggota badan. Sementara maf'ul li ajli masdar tapi perbuatan hati. Makanya kalau antum paham maf'ul mutlak, secara otomatis paham maf'ul li ajli karena sama-sama masdar. Dipahami nih? Ini pasangannya. Makanya penulis di sini juga beliau dikritik karena terlalu jauh memisahkan antara yang berpasangan. Yang berpasangan itu tidak boleh dipisahkan. Kasihan. Dipahami nih kan? Sekarang al-maf'ul lahu. Qala beliau berkata, babul maf'uli min ajli. Ini nama-namanya bisa lahu, min ajli, li ajli. Dia 3 namanya. Jadi ingat nanti bisa antum bilang maf'ul lahu, maf'ul min ajli, maf'ul li ajli. Jangan bilang itu 3, itu 1 itu. Cuma namanya 3. 1 tapi namanya ada
3. Wahwal ismul mansub. Maf'ul li ajli adalah isim mansub. Alladhi yuzkaru bayanan. Yang disebutkan untuk menjelaskan. Lisababi wuku'il fi'li. Untuk menjelaskan sebab terjadinya pekerjaan. Saya ulangi. Maf'ul min ajli dia adalah isim. Berarti bukan huruf, bukan fi'il. Al-mansub berarti tidak marfu, tidak majrur. Kan begitu? Setelahnya fungsinya. Alladhi yuzkaru yang disebutkan bayanan sebagai penjelasan li untuk sababi sebab wuku'il fi'ili sebab terjadinya pekerjaan. Kenapa pekerjaan itu dilakukan? Maka sebabnya itulah maf'ul li ajli. Sebab terjadinya pekerjaan itulah maf'ul li ajli. Contoh. Nahwu qaulika, contoh ucapan kamu. Qama Zaidun ijlalan li amrin. Zaid berdiri karena memuliakan Ammar. Kenapa dia berdiri? Dipahami nih. Kenapa? Apa sebabnya dia berdiri? Ijlalan li Ammar. Jadi yang menjadi sebab itulah maf'ul li ajli. Dipahami nih. Maka di sini maf'ul li ajlinya yang mana? Di contoh ini. Ijlalan, masdar mansub, perbuatan hati. Wa qasadtuka. Saya datang kepada kamu, ibtigo'a ma'arufik, karena mengharap kebaikanmu. Kata ibtigo'a, masdar. Dari ibtago, ya betagi, ibtigo'an. Masdar. Perbuatan apa? Hati. Dan itu sebab terjadinya datang. Dia datang karena mengharap apa? Kebaikannya. Ini pembahasan mudah sekali, alhamdulillah. Saya katakan. Al-maf'ul min ajli, wa yuqalu lahu al-maf'ul li ajli wal maf'ul lahu. 3 namanya. Dikatakan untuknya maf'ul li ajli dan maf'ul lahu. Jadi boleh min ajli, li ajli, lahu. Paham ya? Wa huwa fi istilahin nuha, dia dalam istilah ulama nahwu, ibaratun, dia adalah ibarat, anil ismil mansub, dari isim yang mansub, alladhi yudkaru, yang disebutkan, bayanan, sebagai penjelasan li sababi untuk sebab wuku'il fi'li terjadinya pekerjaan. Paham ya? Wa qauluna perkataan kami al-ismu isim yashmalus sori wal mu'awwal bih. Mencakup isim yang sori atau yang ditakwil ke sori. Berarti nanti kita butuh takwil ke masdar. Iya kan? Ada fi'il bersamaan yang butuh ditakwil ke mana? Ke masdar. Kan dia harus masdar. Berarti kalau ada fi'il yang ditakwil berarti maksudnya takwil ke masdar. Jangan takwil ke isim fa'il. Karena dia harus masdar. Beda kalau hal. Kita takwilin ke isim fa'il. Kalau ini tidak takwil ke masdar. Wala budda fil ismi alladhi yaqa'u maf'ulan lahu min. Dan harus. La budda harus. Tidak boleh tidak. La tidak. Budda tidak. Jadi la tidak. Budda tidak. Berarti artinya tidak boleh tidak. Apa maksudnya itu? Kalau bilang tidak boleh tidak. Harus. Ya, fil ismi pada isim alladhi yang yaqa'u maf'ulan lah, yang terletak sebagai maf'ul lah min dari ayyajtami'a, untuk terkumpul fihi padanya satu umur, terkumpul padanya 5 perkara. Ini syarat ini menentukan nanti, menguatkan untuk kita untuk menentukan bahwa ini adalah maf'ul lah. Al-awwal, syarat pertama ayyakuna masdaron. Syarat pertama dia harus apa? Masdar. Kata yang menjadi maf'ul li ajli harus masdar. Iya kan? Berarti sama dengan maf'ul mutlak. Awatan yang kedua, ayyakuna qalbiyan. Harus masdarnya perbuatan hati. Ini yang Anda bilang tadi. Kalau antum dapat kata begini, dorobtu dorban. Pasti maf'ul mutlak. Karena dorob memukul bukan pakai hati. Namanya memukul itu pakai apa? Tangan kan, masa pukul pakai hati. Paham ini? Kalau maf'ul li ajli pakai hati. Dia masdar hati. Wa ma'na kaunihi qalbiyan, makna keberadaan dia itu hati, alla yakuna dalan ala amalin, dia tidak menunjukkan atas amalan min a'malil jawarih, tidak menunjukkan atas amalan dari perbuatan anggota badan. Bukan. Kalian seperti tangan, wal lisan, ucapan, enggak. Metul qiraah wa darab. Seperti membaca dan memukul. Tidak mungkin membaca maf'ul li ajli. Memukul tidak mungkin maf'ul li ajli. Kan itu perbuatan siapa? Anggota
badan. Wasalit syarat ketiga. Ayyakuna illatan lima qablahu. Harus dia menjadi sebab terhadap apa yang sebelumnya. Sebab. Harus dia menjadi sebab terhadap apa yang sebelumnya. Nah, kenapa dia lakukan itu sebabnya. Al-Khamis syarat kelima. Ayat tahida ma'am. Syarat ar-rabi yang keempat. Ayyakuna muttahidan. Harus dia sama. Ma'amilihi bersama amilnya, fiilnya. Amilnya maksudnya fiilnya. Fil waktu dari sisi waktu. Misalnya tadi. Koma Zaidun ijlalan li Amr. Zaid berdiri karena memuliakan Ammar. Kapan dia berdiri? Saat dia memuliakan. Kapan dia memuliakan? Saat dia berdiri. Berarti sama waktunya. Bukan sekarang berdiri, besok dia mau memuliakan. Harus waktunya apa? Sama. Al-Khamis yang kelima. Ayat tahida ma'amilihi fil fa'il. Harus sama bersama amilnya dari sisi pelaku. Contoh tadi. Koma Zaidun ijlalan li Ammar. Zaid berdiri karena memuliakan Ammar. Siapa yang berdiri? Siapa yang berdiri? Zaid. Siapa yang memuliakan? Berarti pelakunya satu kan? Begitu. Harus seperti itu. Tidak boleh yang memuliakan Bakar yang berdiri Zaid. Tidak bisa. Tidak jadi maf'ul li ajli. Tidak jadi maf'ul li ajli. Ini makin mempertajam pengetahuan kita terhadap maf'ul li ajli. Jadi di samping dia masdar hati. Ternyata waktunya harus sama. Paham ini? Pelakunya juga harus apa? Sama. Jelas kan? Fadil? Saudara? Mitalul ismi. Wa mitalul ismi. Al-mujtama'i lihadihi suruti. Contoh isim yang dikumpul untuk syarat-syarat ini. Yang terkumpul padanya syarat-syarat ini. Ta'diban. Contoh isim ta'diban. Min qaulika dalam perkataan kamu, darabtu bni ta'diban. Saya memukul anakku karena memberikannya adab. Sekarang coba antum lihat ta'diban. Masdar? Masdar? Masdar. Hati? Hati kan adab itu muncul dari dalam hati. Dipahami ini? Karena adab tidak bisa dibuat-buat. Muncul dari dalam hati. Dipahami ini? Berarti perbuatan hati. Terus, apakah sama pelakunya? Siapa yang memberikan? Siapa yang memukul? Siapa yang memukul di sini? Tuh kan saya. Siapa yang memberikan adab? Tuh juga. Kan begitu. Sama waktunya. Sama kan dia pukul. Saat itu dia memberikan apa? Adab. Dipahami nih? Dipaham kan? Dia pukul saat itu dia memberikan apa? Adab. Masya Allah. Selesai. Fa'innahu masdar. Satu. Dia masdar. Wahu qalbi. Hati. Li'annahu laisa min amalil jawarih. Karena bukan dari amalan anggota badan. Wahai illatun lidorb. Dia adalah sebab terjadinya pukulan. Dia pukul karena mau memberikan adab. Nah, sebab terjadinya pukulan. Wahuwa muttahidun ma'ad dorobtu fi zaman. Dia sama bersama dorobtu dari sisi waktu. Wa fil fa'il aido. Sama dari sisi pelaku juga. Mudah sekali. Wa kullu min istaufa hadis surut. Setiap isim. Ini faedah penting sekali. Jadi ketika terpenuhi syarat. Itu tidak wajib nasab. Ini faedah penting. Yang setelahnya ini. Sebagian kan kita pahami kalau terpenuhi syarat wajib nasab. Enggak. Belum ingatkan kita. Kulusmin. Setiap isim. Istaufa hadis surut. Yang terpenuhi syarat-syarat ini. Yajuzu fihi amron. Boleh padanya dua perkara. Boleh padanya dua perkara. An-nasbu. Boleh antum baca nasab. Itu asal kan. Antum i'rab sebagai maf'ul li ajli. Boleh nasab. Wal jarru biharfin min hurufil jarri. Dan boleh juga antum jar. Masya Allah. Ternyata walaupun terpenuhi syarat. Boleh nasab dan boleh antum apa? Jar. Tidak ada masalah. Tidak disalahkan antum. Dengan huruf jar. Ad-dalati yang menunjukkan alat ta'lil. Di atas makna ta'lil sebab juga. Kalam seperti lam. Jadi boleh antum bilang tadi. Darabtu bni li ta'dibi. Boleh. Paham ini? Dicontoh di atas. Koma Zaidun li ijlalin li amrin. Boleh. Qasattuka li bitigoi ma'rufik. Paham kan? Boleh antum jar dengan li itu kata-kata di atas. Paham kan? Dibolehkan antum jar dengan apa? Li. Tidak wajib nasab. Tidak wajib apa? Nasab. Kemudian kata beliau wa'lam. Ini faedah terakhir. Ketahuilah.
Anna lil ismil ladzi yaqa'u maf'ulan li ajli salat halat. Bahwasanya isim yang terletak sebagai maf'ul li ajli 3 keadaan. Jangan sampai nanti antum tidak kenal. Jangan sampai antum kira dia nakiro terus. Datangnya seperti ta'diban terus, ibtigo'a terus. Paham kan? Ini penting sekali ini supaya antum tahu maf'ul li ajli. Dia punya 3 keadaan. Al-ula yang pertama, ayakuna muktaronan bi'al. Dia kadang bergandengan dengan al. Jadi maf'ul li ajli itu boleh beral. Maksudnya bisa antum katakan, maf'ul li ajli tidak harus nakiro. Paham ini? Boleh beral. Dia digandingkan dengan al. Itu yang pertama. Asalnya yang kedua, ayakuna mudhafan. Bisa dia mudhaf. Paham ini? Maf'ul li ajli boleh apa? Mudhaf. Boleh mudhaf. Setelahnya ada mudhaf pun ilai. Boleh. Asal yang ketiga, ayakuna mujarradan min al wa minal idhofah. Dia kosong dari al. Kosong dari apa? Idhofah. Jadi dia boleh datang 3. Tidak mudhaf, tidak al. Mudhaf beral. Dipahami ini? Boleh datang seperti itu. Wa fi jami'i hadhil ahwal. Dan pada seluruh contoh ini, pada seluruh keadaan ini, yaitu tadi beral, mudhaf, kosong dari mudhaf, kosong dari al, yajuzu fihi nasbu wal jar biharfil jar. Semuanya boleh antum nasab dan boleh antum jar dengan huruf jar. Boleh. Boleh kalau berbicara boleh. Tapi mana yang lebih roji? Kita jar atau kita nasab? Nah, itu saja kan. Kata beliau, illa hanya saja annahu bahwasannya qad yatarajjahu ahadul wajahin. Kadang lebih roji salah satu dari 2 sisi itu. Wa qad yastawiyan fil jawaz. Kadang sama dari sisi pembolehannya. Kadang lebih roji maksudnya kalau beral apa yang lebih kuat? Kalau mudhaf apa yang lebih kuat? Kalau tidak beral tidak mudhaf apa yang lebih kuat? Kita jar atau kita nasab? Paham kan? Nah, ini kan tambahan ilmu namanya. Faedah. Iya. Kata beliau kadang lebih roji tapi kadang yastawian. Kadang sama. Fil jawaz dalam hal bolehnya. Kadang sama dalam hal apa? Bolehnya. Kadang sama dalam hal bolehnya. Paham Fajrin? Apa artinya yastawian? Dalam hal bolehnya. Fa in kana muktaron bi'al. Sekarang rinciannya. Kalau dia muktaronan bi'al. Kalau dia digandengkan dengan al. Maksudnya maf'ul li ajlinya beral. Fal aktsaru fihi ayujar. Masya Allah. Kebanyakannya dijer. Ini namanya lebih roji dijer. Kebanyakannya dijer. Biharfi jarin dengan huruf jar. Dalin ala ta'lil. Yang menunjukkan atas ta'lil. Seperti tadi li. Nah contoh. Dorob tu bini lit ta'dibi. Beral seperti? Beral. Ini kebanyakannya dia di jer kalau beral. Wayakillu nasbuhu. Jarang dinasab. Sedikit dinasab. Jadi kalau pakai al jarang sekali dinasab. Makanya dalam baca kitab Gundul. Biasanya kalau dia masdar beral sering sekali dijer. Alasannya karena ini. Kalau masdar beral sering sekali dijer. Karena ini alasannya. Dia maf'ul li ajli. Jarang dia tidak dijer. Wa in kana mudhafan. Kalau dia mudhaf. Jaza jawazan mutasawiyan. Maka boleh dengan pembolehan yang sama. Ayujar bil harfi wa ayunsob. Boleh dijar dengan huruf jar dan boleh dinasob. Sama, tidak ada bilang lebih kuat. Lebih banyak, tidak ada, sama saja. Nah contoh, zurtuka mahabbata adabik. Zurtuka mahabbata adabik. Kan mahabbata mudhaf, adabik mudhafun ilai. Mansub. Boleh juga antum jar. Zurtuka limahabbati adabik. Paham ya? Sama. Dipahami nih? Sama hukumnya. Wa inkana mujarrodan min al. Wa minal idofah. Ini yang terakhir. Kalau kosong dari al. Dan kosong dari idofah. Kosong dari al, kosong dari idofah. Fal aksar fihi ayun sob. Kebanyakannya dinasob. Kalau kosong dari al, kosong dari idofah. Lebih banyak dibaca apa? Lebih banyak dibaca nasob daripada di jer. Nah, kumtu ijlalan lil ustadi wa yakillu jarruhu bil harf. Sedikit dia dijar dengan huruf jar. Wallahu a'lam. Alhamdulillah.
Insya Allah karena capai target hari ini, besok akan capai juga target selesai. Jadi kita akan tamat besok. Insya Allah. Pas tak waktu? Masih 1 menit. Jam saya, jam di situ 59 tah? Baik. Alhamdulillah subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.